Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Glenn Marcel Papahan dengan NIM 12S25019. Nah, di video ini saya akan memaparkan eh, soal-soal dari tugas 1. Nah, ini topiknya tipe data dan operator menggunakan bahasa C. Nah, untuk soal pertama, integer overflow detection. Deskripsinya, baca dua bilangan bertipe int dan jumlahkan keduanya. Jika terjadi integer overflow, cetak overflow. Jika tidak, cetak hasil penjumlahan. Larangan tidak boleh menggunakan long, long, long. Eh, Garis strip dua kali INT 2128. Tidak boleh casting ke tipe lebih besar. Tidak boleh library eksternal. Input kayaknya aku salah. Lanjut untuk inputannya itu seperti soal satu A B. Lalu contoh inputannya itu soal satu masih 214748 3647 spasi 1. Outputnya overflow. Nah, lanjut di soal nomor 2. Float versus double precision trap. Deskripsi baca dua bilangan desimal, jumlahkan menggunakan float dan double. Hitung selisih absolut hasilnya. Cetak dengan 6 digit di belakang koma. Input soal 2 XY. Contoh input soal 2 12 34 56 7 spasi ini untuk bilangan kedua 0,1111. Outputnya itu 0,015625. Nah, lanjut lagi ke soal nomor 3. Implicit type conversion. Deskripsinya itu baca satu integer dan satu double. Hitung satu integer ditambah double. Hasil sebagai double. Dua, hasil tersebut disimpan ke integer. Inputan itu soal 3 AB. Contoh, input soal 3 5 spasi 2,9. Outputnya itu double 7,9 integer 7. Next lagi ke soal nomor 4. Logical versus bitwise operator. Baca dua bilangan integer, hitung hasil. Di sini ada A, double D, N B. Lalu A, N B. Inputan itu soal 4 AB. Nah, untuk contoh inputan itu soal 4, 2, 4. Output itu logical 1, bitwise 0. Nah, lanjut ke soal terakhir nih. Soal nomor 5. Operator precedence and Boolean logic. Deskripsi itu baca tiga bilangan integer A, B, C. Evaluasi ekspresi. A ditambah B kali C lebih besar dari B dan C kurang A. Cetak true atau false. Inputan itu seperti soal 5 A, B, C. Contoh inputan itu soal 5, 1, 2, 3. Output itu true. Nah, jadi untuk mungkin ada permasalahan di inputan ini. Jadi jika ada dibuat soal nomor 4, maka soal yang dari pemrograman yang dieksekusi itu adalah soal nomor 4. Nah, ataupun sama seperti soal nomor 3. Jika input soal 3, berarti yang dieksekusi itu adalah pemrograman yang untuk menyelesaikan soal nomor 3. Nah, jadi ini untuk soal-soalnya. Lanjut kita akan eh, membahas tentang pemrogramannya. Nah, pertama-tama itu di sini include dalam kurung studio.h, lalu include dalam kurung string.h, lalu include limits.h. Nah, ini untuk soal 1. Void, kerjakan soal 1. Nah, di sini untuk mengurung khusus untuk soal nomor 1. Integer A, B, scanf, sini berarti akan memasukkan data yang akan dibaca, yaitu %d, %d, tanda petik 2, koma, NA, NA. Nah, sini jika if A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 dan A lebih besar dari integer int max kurang B, print overflow. Nah, sini cek overflow negatifnya. Jika bukan ini, maka dia akan masuk ke else if. Dalam kurung A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0 dan A lebih kecil dari integer.
min kurang B, maka printf overflow. Jadi printf ini akan menampilkan di display kita. Lanjut ke else. Jadi jika bukan dari sini lagi akan masuk ke sini. Printf %d n di lalu koma a tambah b. Nah, lanjut lagi ke sebentar. Nah, untuk eh, garis miring n ini untuk memulai eh, baris baru. Lalu untuk persen d ini untuk memasukkan tipe data integer. Nah, lanjut ke fungsi soal nomor 2. Void kerjakan soal 2. Nah, sini ada float angka 1, angka 2. Scanf, %f, %f, koma n angka 1, koma n angka 2. Plot hasil sama dengan 1,0 f per 64,0 f. Printf output %6 f per n hasil. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini. Lanjut ke fungsi soal nomor 3. Void kerjakan soal 3 integer a double b. Scanf dalam tanda petik 2 %d %lf. Lanjut koma da koma dnb. Double res double sama dengan a tambah b. Lalu integer res in sama dengan dalam kurung integer res luar kurung res double. Lalu sini printf double tanda petik 2 %g per n lalu res double. Sini juga ada printf dalam kurung tanda petik 2 integer titik 2 %d lalu per n koma res integer. Lanjut ke fungsi soal 4. Void kerjakan soal 4. Integer a, b. Scanf %d a na nb. Baru sini ada printf logical tanda titik 2 %d per n. Lalu koma a dan b. Lalu lanjut printf dalam kurung bitwise %d per n, koma a n b. Nah, lanjut ini soal terakhir, soal nomor 5. Void kerjakan soal 5. Integer a, b, c. Scanf dalam kurung %d %d tutup kurung tanda petik 2 koma na nb nc. Jadi n ini kayak memanggil gitu ya. Integer result sama dengan dalam kurung a tambah b dikali c lebih besar dari b tutup kurung. Dan untuk double n ini jadi dia kayak mendan gitu. Jadi ini kayak a dan b. Jadi sini dalam kurung c kurang a. If result if resultnya itu ada print jika benar nih. Jika benar, print f itu akan keluar true. Namun jika salah, dia akan masuk ke else. Lalu print f dalam kurung false. Nah, sini untuk main programnya. Cara memanggil tadi soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5. Ini ada integer main char tag 20. Di sini if scanf dalam kurung %s, tag tidak sama dengan 1. Return 0. Lalu lanjut sini if strcmp dalam kurung tag soal 1 sama dengan 0. Lalu dia akan memanggil kerjakan soal 1 sama seperti yang tadi ada kerjakan soal 5. Nah, jadi dia akan berulang seperti ini. Else if, jadi kalau memang bukan soal 1 ya akan masuk ke else if strcmp dalam kurung teks soal 2 sama dengan 0. Kerjakan soal 2. Nah, jadi untuk strcmp ini kayak seperti membandingkan dua buah karakter atau string. Nah, sini kita akan lanjut
Untuk runningnya, jadi saya akan menggunakan GGC. Saya akan menggunakan GGC. Cara untuk menggunakan itu GGC, tab min all. Saya Gabriel, jadi saya buat Gabriel aja. Nah, sini untuk cara running itu titik sesuai dengan nama yang saya buat, Gabriel. Oh ya, tidak lupa dengan nah, untuk soal nomor satu inputannya itu ini. Nah, jadi yang keluar itu adalah overflow. Jadi soal nomor satu sudah selesai ya. Lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, untuk output itu 0,015625. 0,01625. Jadi soal nomor 2 sudah selesai. Lanjut ke inputan soal nomor 3. Double itu 7,9, integer 7. Jadi soal nomor 3 sudah selesai ya. Lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, untuk logicalnya itu outputnya itu 1. Lalu bitwise itu 0. Jadi soal nomor 4 sudah selesai juga. Lanjut untuk inputan soal terakhir. Nah, soal 5 itu outputnya true. Jadi dari soal nomor 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai. Dan inputan dan outputnya sudah sesuai dengan tugas penguraman yang sudah ada di saya baca tadi. Jadi untuk eh, soal tugas satu ini, dengan dalam bahasa C ini saya sudah selesai mengerjakannya dan semua berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Jadi sekian dari hasil penjelasan saya. Kiranya ada kata-kata yang kurang baik, mohon maaf. Terima kasih.